Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Dalam mediasi tadi, proposal saya minta para tergugat satu mundur. Pertama, para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia. Pasca isu tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kini soal isu keaslian ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengemuka. Sejumlah pihak meragukan keaslian ijazah Wapres Gibran benar pernah sekolah di sejumlah institusi pendidikan di luar negeri. Terbaru, Management Development Institute of Singapore atau MDIS mengklarifikasi bahwa Gibran pernah benar-benar sekolah di sana. Di mana polemik ini akan bermuara? Secara hukumkah atau soal legitimasi politik? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus bersama saya, Bram Herlambang. Keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghadapi masalah terkait dengan urusan ijazah. Usai ijazah Jokowi, kini giliran ijazah dari anak sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini dipersoalkan. Muncul gugatan dari Subhan Palal sebesar 125 triliun rupiah yang mempermasalahkan ijazah SMA Gibran yang tidak diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Management Development Institute of Singapore MDIS buka suara soal kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang jadi sorotan belakangan ini. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu 1 Oktober, MDIS membenarkan bahwa Gibran pernah kuliah di sana sejak tahun 2007 hingga 2010. Selama periode tersebut, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan, dilanjutkan dengan gelar Sarjana Sains Honors di bidang pemasaran yang diberikan mitra MDIS saat itu, yaitu University of Bradford, Inggris. Polemik latar belakang Gibran menjadi sorotan belakangan ini lantaran digugat oleh Subhan Palal sebesar 125 triliun rupiah. Gugatan itu didaftarkan secara perdata pada 29 Agustus 2025 ke Pengadilan Jakarta Pusat. Subhan juga mengajukan gugatan untuk Komisi Pemilihan Umum. Menurut Subhan, gugatan itu mempermasalahkan Gibran yang tidak mempunyai ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com, Senin 6 Oktober 2025, Subhan mengaku siap berdamai dan mencabut gugatannya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar tuntutannya dicabut. Pertama, Gibran selaku tergugat harus meminta maaf dan mundur dari jabatannya. Kedua, pimpinan KPU selaku tergugat juga harus mundur dari jabatannya. Apabila dua syarat proposal perdamaian itu dipenuhi, maka ia tidak akan menuntut dana sepeser pun dari gugatan perdata ini. Sebab ia maupun masyarakat tidak memerlukan ganti rugi uang, melainkan butuh pemimpin yang tidak memiliki cacat hukum. Pertama, para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia. Baik tergugat satu atau tergugat dua. Terus tergugat satu dan tergugat dua selanjutnya harus mundur. Sementara mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebut, orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya tidak akan berhenti. Setelah mempersoalkan ijazahnya dan ijazah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka, Jokowi mengatakan sebentar lagi mereka akan mempersoalkan ijazah cucunya Jan Etes. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani.
Jokowi mengaku keluarganya siap menghadapi perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini sudah ada 5 orang narasumber di studio CNN Indonesia bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, yakni penggugat ijazah Gibran, Subhan Palal. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan datang di studio CNN Indonesia. Dan berikutnya adalah pakar telematika Roy Suryo. Mas Roy, selamat datang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya adalah koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Aswan. Mas Andi, selamat malam. Malam, Bram, semangat. Semangat. Ini paling semangat dari 3 narasumber yang sudah saya sapa. Oke, berikutnya adalah Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai Solidaritas Indonesia, Valdo Maldini. Mas Valdo, selamat malam. Halo Mas Bram, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali, Mas Valdo. Sudah lama kita tidak berbincang. Terima kasih telah diundang kembali. Siap. Dan yang terakhir, analis senior dari Drone Empretian Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Malam Mas Bram. Oke, nanti saya akan minta data dari Drone Empretian seperti apa perbincangan ini. Dan langsung saja kalau begitu saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Jadi di paket berita tadi kita sudah melihat Anda mengajukan gugatan 125 triliun rupiah. Angka yang cukup besar. Syaratnya ini juga adalah salah satunya kalau Gibran mundur Anda akan mencabut. Syarat yang cukup berat begitu Pak Subhan? Betul. Kenapa saya mensyaratkan itu? Karena menurut saya Gibran itu catat bawaan. Oke. Terutama di bidang pendidikannya. Nah, menurut saya SMA yang dijalani yang di Singapura sama di Australia itu tidak sesuai dengan SMA atau alia atau SMK yang atau sekolah lain yang sederajat. Tapi artinya berdasarkan aturan atau standar Indonesia yang Anda permasalahkan? Kalau pasal di dalam pemilu ya harus Indonesia. Oke. Gitu. Walaupun kemudian ini dianggap oleh pihak lain ya sebetulnya bisa setara saja begitu. Kalau penyetaraan diatur oleh Kepmen. Oke. Penyetaraan hanya diakui atau gini bunyinya. Ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada sistem pendidikan di Indonesia. Oke. Bukan untuk jabatan. Oke. Jadi artinya apa yang ada di Mas Gibran itu seharusnya harus disetarakan dulu pada pendidikan Indonesia. Bukan disetarakan, sekolah lagi di Indonesia. Untuk kemudian sama dengan standar minimal Iya. SMA itu ya untuk Iya, wakil presiden. Tapi bukti itu sudah Anda bawa, Anda siapkan, maksudnya Anda yakin dengan semua bukti itu? Bukti itu ada dari KPU Oke. dan semua warga negara dapat mengakses itu. Oke. Itu Oke. buktinya. Ya. Tapi KPU juga menjadi salah satu yang Anda gugat begitu? untuk Betul, urusan ini? ya. Apa dasarnya Pak Subhan? Dasarnya gini, perbuatan melawan hukum itu pasal 1365 KUH Perdata. Itu perbuatan melawan hukum Gibran tidak dapat terlaksana kalau KPU nggak mengiyakan. Oke. Jadi artinya harus ada 2 aktor yang bertemu sehingga perbuatan melawan hukum itu sempurna. Oke. Itu. Jadi dalam hemat Anda KPU ikut membiarkan ketika mendaftar. Itu yang menjadi masalah lain. Saya bukan menduga ya. Menduga KPU waktu itu terbelenggu oleh kuasa, relasi kuasa. Sehingga kenyataan yang begitu diterima, lolos gitu loh. Itu. Oke, tapi terbelenggu akhirnya Terbelenggu Anda oleh gugat juga tapi kuasa, ya? iya. Oke. Oleh kekuasaan yang gelap. menurut Oke, saya. kekuasaan itu. Iya. Bang Andi, Ya. komentar Anda. Terima kasih, Bram. Ini sesat pemikiran terhadap Pak Subhan ini jawabannya. Saya mau tanya Pak Subhan, itu undang-undang KPU nomor berapa? Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. 2017. Pasal 169 butir R ya. huruf R. Butir ya. R. Iya. Pak Subhan, Hmm. itu masih general. Itu ada turunannya. Ya kan? Tahu nggak turunnya pasal berapa? Surat keputusan KPU. Ada di Permen. 1005. Ya, di situ di halaman 21 itu ada penjabaran untuk itu. Ya. Saya udah Yang baca, untuk Pak. udah baca kan pasti sekolah luar negeri. Itu hubungannya kemana? Ke pasal 29 ya 2014 tentang penyetaraan ijazah. Oke, poinnya adalah itu bisa setara, tidak perlu diulang Loh, maksudnya. itu sudah masuk, artinya sesuai dengan hukum dengan undang-undang KPU. Oke. Ya kan? Karena di situ dicantumkan
untuk sekolah luar negeri harus ya ada surat penyetaraan, surat keterangan penyetaraan dari dirjen ya kalau tingkatnya nasional ya, kemudian dari kepala dinas pendidikan di provinsi atau juga dengan kabupaten ya. Bukan artinya tertutup dari lulusan luar negeri itu untuk bisa berkiprah ya sebagai pemimpin di negara kita. Tapi gitu. artinya harus ada keterangan dari negara bahwa ini sudah setara dengan Sudah setara dan ini level semua Indonesia Mas Maksudnya itu ya? ya Mas Gibran itu sudah melampaui itu semua. Oke. Ya kan memang yang ditembakkan itu SMA. Ijazah itu memang untuk kayak kan kartu pelengkap. Oke. Dan SMA-nya itu sudah selesai dengan adanya surat penyetaraan dari Dikdasmen. Oke. Ya kan? Itu udah jelas. Nah, gitu. Ada yang namanya dari Bradford itu juga kan disetarakan juga Oke, dari baik. Dikti. Tapi Kan poinnya begitu. adalah itu ya, Poinnya artinya itu. menurut Anda sudah setara. Setara, Mas Roy, setara. komentar Anda. Kalau penyetaraannya benar nggak apa-apa. Tapi penyetaraannya ini sekarang diragukan dan bahkan hampir pasti insya Allah minggu depan ini akan terungkap bahwa ini bodong. Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Apa bukti Anda, Mas Roy? Gini, saya sudah ketemu langsung dengan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat keterangan ini. Yang pertama adalah pada riwayat pendidikan Gibran yang ada di situs KPU, ya saya udah kirim filenya tapi nggak apa-apa biar di sini aja. Ya, dia menjalani sekolah di SMA Orchard Park Secondary School. Ini katanya SMA. Oke. Ya, tapi kemudian setelah dicek dan ada ahli pakar pendidikan profesor di Nanyang Technology University, ya Pak Zulfikar, ya dan ini berdasarkan data faktual yang ada di Kemdikbud. Oke, Dia hanya kami 2 akan tahun. coba keluarkan. Ya, Produser dia kami hanya- sudah menyiapkan. Ya, Sebentar. dia hanya 2 yang kayak gini, yang riwayat pendidikan. Dia hanya 2 tahun di Orchard Park ini. Oke. Dan kemudian itu hanya berupa rapor kelas 10 dan kelas 11. Oke, poin Anda artinya itu meragukan. Itu hanya nah ada di sini juga sih halaman keduanya. Jadi itu dia berarti kelas 2 dan kelas 3 itu ada di situ tuh yang tengah. Orchard Park Secondary School 2002-2004. Oke, Ini baik. bohong data ini. Karena data ini yang benar adalah itu kan seolah-olah kayak 3 tahun. Faktanya, ini faktanya ya. Faktanya dari Kemdikbud itu hanya memegang rapor kelas 10 dan kelas 11. Jadi Terus, artinya tidak sampai 2004 ya, harusnya. kemudian ada surat yang tadi disebutkan Bang Andi Aswan tadi, surat keterangan. Yang tiba-tiba di situ ada UTS. Kita bisa baca kan UTS itu berapa? 2004-2007. Oke. Berapa tahun itu? 3 tahun Ya, kan? 3 tahun. Ya, tidak ada 3 tahun. Karena yang tercatat di Kemdikbud itu bahkan hanya 1 tahun. Oke, di tahun yang Anda data Ya, punyanya? dan ada pengakuan dari orang yang mengantar Gibran kemarin ya tahun 2018. Gibran menyatakan saya di situ hanya 6 bulan. Oke. Nah, kalau 6 bulan ya berarti nggak lulus. Kok bisa terbit surat ini? Tapi artinya itu berdasarkan keterangan orang yang Ya, tapi Anda- gini aja, nggak usah itu aja. Dari surat ini saja sudah aneh. Yang namanya UTS Insurance ini, yang sekarang jadi UTS College ini sebenarnya hanya sebuah pathway. Pathway itu matrikulasi. Oke. Tidak bisa disetarakan dengan SMK. Jadi bukan sekolah formal. Bukan sekolah formal. Oke, baik, Jadi baik. saya mendukung penuh apa yang Subhan Pak ya. Subhan. Dan ini ada presidennya loh. Mumpung ada dari PSI nanti ya. Oke, tahan ada dulu. orang namanya nggak apa-apa, ada orang namanya Frankie ya dari Surabaya. Surabaya. Dulu dia juga persis mirip. Dia hanya 11 tahun kalau diurut dari sampai hanya gagal karena Oke. dia nggak bisa melakukan ini. Nah, kalau Frankie gagal sama dengan PSI. Kenapa Gibran bisa? Ya karena ada relasi kuasa Oke, tadi. jadi maksud Anda polanya itu bisa terbaca di situ Sama ya? dan ini Oke, harus baik. batal. Oke, Bang Faldo, tanggapan Anda. Iya, pertama Nanti saya jawab. kami kira yang paling penting Nun Sewu ya, Pak Subhan, Pak Ya. Roy, mohon izin ya. Silakan. Pertama Pak, kalau seandainya kita tahu bahwa ini Mas Gibran sudah melewati berkali-kali pemilu, ya, beliau jadi wali kota Solo, beliau jadi wakil presiden hari ini. Apabila kita menggugat hal ini, berarti kita nggak percaya sama lembaga negara yang menjadi asesornya. Mereka ke KPU, Bawaslu, bahkan di Pilpres kemarin juga sengketa di MK. Kalaulah seandainya kita menganggap ini tidak benar, berarti kita menyalahkan lembaga negara penyelenggara pemilu. Itu satu. digugat juga Oke, kan. kalau Yang Pak kedua- Subhan tadi mengatakan ada relasi kuasa di Ya, sana. itu kan asumsi yang digunakan oleh Pak Subhan. Tapi apakah semua KPU kalau seandainya ada sesuatu yang tidak setuju relasi kuasa kan nggak begitu. Satu, yang kedua mohon izin Pak Roy, Pak Subhan bahwa kita memang mungkin belum terlalu terbiasa bahwa dunia hari ini lebih modern. Apabila seandainya ini diokekan, bayangkan betapa banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri itu juga mengumpul mimpinya untuk jadi pemimpin di Republik ini. Bahkan Pak Anies Baswedan PhD loh, itu penyetaraan juga pastinya di luar negeri, di Lolos US. tapi. Nah, jadi maksud saya Pak, mohon izin Pak, jadi kalau seandainya ini kita permasalahkan, saya sih
pengen aja, bapak-bapak tunjukkan aja, ini ijazah bermasalah, kalau enggak ini bisa berujung fitnah. Karena apa Pak? Karena ini isu bergulir di masyarakat, sehingga kan masyarakat jadi menganggap ini beneran apa enggak. Faktanya lembaga negara udah mengokekan. Jika terbukti palsu, hadirkan buktinya, bukan asumsinya, bukan dari orang yang pengen mengantarkan Gibran. Kalau orang-orangan yang kita jadikan asumsi, ya kalau orang-orang yang kita jadikan asumsi, saya juga bisa bilang, ya ada orang yang bilang, waduh, repot negara ini kalau kita ngomong orang-orangan. Itu yang pertama. Yang ketiga, mohon izin Bapak-Bapak yang terhormat gitu ya. Ini kan Mas Gibran lagi fokus untuk bekerja. Dia tidak peduli soal ijazah, tapi bagaimana caranya menghadang-hadang fitnah-fitnah yang terjadi. Mas Gibran nggak fokus untuk cetak ijazah, tapi cetak lapangan kerja. Jadi dia lagi kerja, Mas Gibran. Jadi Mas Roy, Pak Subhan, Nyun Sewu, mohon izin bahwa kalau seandainya isu ini terus kita gulirkan, saya khawatir ini hanya berujung pada fitnah. Toh pada akhirnya semua disetarakan, Dikti bekerja, KPU mengecek, Bawaslu mengecek, MK sengketa pun mengecek. Jadi apalagi? Kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu, kita nggak percaya sama negara. Kacau Republik kalau begini. Oke, tahan. Legitimasinya nanti akan saya tanyakan Pak Subhan. Saya minta tanggapan Anda dulu. Jadi Anda mengatakan tadi ada relasi kuasa di sana, KPU terlibat di sana. Apa buktinya kalau ditanyakan Mas Faldo? Relasi kuasa itu saat ini sedang saya uji di pengadilan. Itu satu. Kedua, tentang apa yang Mas Faldo bicarakan itu argumentasi, asumsi katanya. Saya bukan asumsi, data. Makanya saya menggugat. Karena apa? Saya menganggap memenuhi syarat untuk digugat. Makanya diterima dan di pengadilan. Itu buktinya Anda sampaikan di pengadilan maksudnya? Secara data begitu ya? Nanti akan saya buktikan di pengadilan. Tapi semua bukti itu ada, bukan kemudian asumsi Anda, kata orang yang menurut Anda... Ada, semua ada. Bahkan saya bilang seterang matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Itu buktinya. Seterang itu ya. Tenggelam nggak terang Mas, udah mulai gelap matahari. Ini loh, termasuk yang nggak jelas tuh ini loh, KPU tiba-tiba ngubah seenaknya sendiri. Coba Pendidikan terakhir. cek aja sampai masih ada orang yang pengen ubah. Enggak, makanya. Tapi Ini nanti ada data gimana, digitalnya. Mas Roy? Ini datanya dari KPU. Ini aku jawab ya. Dan ini ada web archive-nya. Ketahuan lah dia tiba-tiba mengubah ini jadi S1. Kalau yang ubah siapa? Tadi orang KPU. Mas Andi. Udah jelas. Dia. Udah jelas itu. Aku menjawab ya. Curang ini. Sistem pendidikan seluruh Indonesia harus tahu bahwa Gibran itu teman-teman. melakukan kecurangan. Teman-teman produser tolong ditampilkan di layar C. Kita akan lihat karena aku bersama. mau bahas yang tadi, yang tadi bilang 2002 sama 2004 tadi kan. Sambil dijelaskan nanti kita tampilkan. Jadi gini, struktur di pendidikan di Singapura itu, ya kan, itu ada 3 tahap. Ya kan? Ya ini ya coba ya. Dari primary school itu 6 tahun. Ya ini idealnya. Ya ini kita tunggu dulu, gua jelasin dulu ya. Idealnya. Primary school 6 tahun ya, kemudian itu pasang tes ya. Kemudian secondary school. Jadi tidak ada SMP, tidak ada SMA namanya secondary school. Jangan menyamaratakan bahwa di Indonesia itu akan sama dengan yang ada di Singapura. Totally beda, jelas sangat berbeda ya. Coba di Singapura itu ada yang 4 tahun, yang mas secondary school 4 tahun, ada yang normal 5 tahun. Kalau 4 tahun berarti 6 plus 4 10 tahun. Nah itu sudah dibilang lulus SMA kalau dia sudah dapat A level. Orchard Park itu yang mana? Orchard Park itu yang mana? Ini biar lebih jelas. Dulu, Mas Andi, Mas Roy, boleh kita turun bersama saya? Lebih jelas lagi? Ini kita satu profesor, sisi ya. profesor pendidikan. Gua tahu Zulfikar kan, gua tahu. Tahu lah ya Prof Zulfikar. Secondary school normal, ya itu 5 tahun. Ya, dia 5 tahun. Dia itu 4 tahun. Ini apa? Kalau dia ekspres, kalau dia pintar, rata-rata dari luar negeri, dari Indonesia, dari China, dari Brazil, itu masuk dari SMP, berarti bukan kan? Kemudian ke secondary school. Nah, dia itu dites. Kalau dia pintar, dia masuk yang ke sini. Gibran masuk yang di sini. Nah iya. Secondary school normal. Ya, itu nggak pintar berarti. Dan 5 tahun. Nah, di sini ya, kalau di sini dia akan masuk ke junior college. 4 tahun. Nggak usah terangin, bukan Gibran. Yang tadi Gibran aja. Gibran di sini. Ya, Gibran aja yang terangin. Normal, dia 2 tahun. Artinya SMP dia 3 tahun plus 2 jadi 5 tahun. Mana? Ya kan? Mana? Di sana tidak ada yang namanya ijazah SMP SMA. Gibran punya tujuan mau mana kuliah di UTS. University Technology of Sydney. Kemudian di sana dia nggak kuliah di UTS. Persingkat lagi. Dia melalui tahap foundation. Ya kan? Foundation itu ya 1 tahun ada yang diploma sampai 3 tahun.
Dia nggak lulus. Oke. Itu sudah menyatakan bahwa dia itu sudah selesai untuk grade 12. Oke, jadi makanya penyataan begini juga saya mesti jelaskan. Foundation ada. itu bukan seperti SMA. Oke, Mas Roy, tetap di bukan sini, Mas Tidak Roy. ada. seperti Aku bimbel, ngambil ini. Aku tapi ngambil penyetaraan itu yang adalah ngaco ini. tahap bagaimana dia apa yang dia ambil nanti. Oke, kami di dapat poin universitas, Anda. ya. Jadi bukan Ya. hanya belajar matematik, tapi dia belajar tentang ekonomi. Oke, silakan, dia belajar Mas tentang Roy. finance Ya. seperti itu. Jadi yang namanya UTS di itu matrikulasi. Di sini namanya jadi grade 12 itu. Nggak bisa. Penyetaraannya Nggak disebut grade 12. Karena Nggak di Indonesia bisa. foundation itu tidak tahu bagaimana sih Nggak bisa. Yang penyetaraan sama. untuk foundation itu. Oke, Karena baik. berbeda secara Gini. kurikulum. Nah ini, Oke. nih Silakan, ya, Mas Roy. nih ya, Kesempatan yang Anda namanya sekarang. foundation, Boleh itu ke kalau sini, yang tadi Bang? diterangkan Biar kelihatan. Andi Aswan tadi, itu kalau dia ngikutin dengan jujur, dengan benar. Polanya maksud Anda. Polanya. Oke. Dan nggak ada gunanya tadi diterangin macam yang jelas Gibran tuh hanya dapat rapor itu yang dikumpulkan di Mendiknasdem hanya raport kelas 10, kelas 11. Terus dia maunya mau Kalau dapat dia bilang raport 12. kelas 10, Ya. kelas 11, Ya, itu kan tunjukkan tangkapan mana 10, 11-nya. Oke. Kalau ini kan kita lihat apa yang sudah ditarakan ini Nggak sudah ada, sah. justru nggak ada. Sudah sah Nggak sah. secara negara Justru dan nggak juga sah. inilah penyetaraan yang Ini sah loh ya. yang bisa digunakan Bentar. sebagai Bentar, saya jelasin ini dulu, Anda dalam nggak ngerti pemilu. soal ini. Oke, Loh, oke. coba sebutin. Kesempatannya Grade satu-satu, 12. Mas Andi. Soal ini. Ayo, Mas Roy sekarang. Singkat saja, Mas Roy, Singkat poinnya. ya. UTS itu pathway. UTS itu adalah matrikulasi. Matrikulasi yang isinya pelajarannya hanya singkat dan hanya 9 bulan. Oke. Dia Gibran bahkan hanya 6 bulan dan nggak Anda selesai. salah, Jadi bukan salah. formal Nggak maksud selesai. Anda. Oke. Buka UTS insert tahun 2009, orang tahun yang 2019. akan Buka bisa bersaksi website-nya. dan mau jadi saksi. Oke, Ya. tapi itu Buka Anda simpan website-nya. untuk apa? Di situ mengatakan Ini itu bohong. ada diploma, Bohong. ada Bohong. diploma foundation, Jadi Gibran dan bukan mengakali belajar ini seperti bimbel. Tidak lulus SMA. Begitu Oke. tidak lulus Oke, SMA, Bang Faldo. ya udah bener Singkat apa kata dari Pak Anda. Subhan. Tanggapan Anda singkat. Anak nggak lulus SMA ini. Silakan Mas Roy, duduk dulu Mas Roy. Izin Pak Roy, Pak Ya. Subhan. Kalau seandainya rapor itu tidak diakui, apa kwitansi tanda lulus? Justru Apa? itu. Hah? Loh, makanya tanda bukti rapornya itu. bayar. Oke. Ini kan lengkap. Mas Jadi poin rapor Anda kelas singkat 10, kelas saja. 11 itu. Buktinya ada, makanya surat keterangan keluar. Iya. Sesimpel itu Mas, ini Oke. simpel sekali. Gini, Dan gini, gini. kampus Rapornya Jadi kelas menurut 10, Anda kelas tidak perlu 11, Mas. dipermasalahkan. tempatnya sudah Ini surat keterangannya kelas 12. Izin Pak Roy. Ngaco Oke. banget. Oke, itu tahan grade dulu, 12 Bapak. masuk dalam Tahan dulu, Indonesia. setelah jeda Nggak kita ada akan lanjutkan foundation bersama Indonesia. pemirsa. Berikan keterangan. Kami akan Gitu jeda loh. sejenak untuk itu tetap bersama Parah kami di juga Prime ini. News. Gini.